Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Denny Prasetya dari kelompok statistika kelompok 12 dari peternakan A. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pengujian hipotesis dengan uji Z dan uji T. Yang pertama adalah pengujian hipotesis dengan uji Z. Pengujian hipotesis uji Z adalah teknik pengujian hipotesis dengan didekati distribusi normal. Dalam hal ini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uji Z adalah yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis ini terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah hipotesis satu arah atau pihak. Hipotesis dari satu arahan ini adalah H0 berbanding dengan mu sama dengan mu 0. H1 berbanding dengan mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian dari hipotesis dua arah didapatkan H0 berbanding dengan mu sama dengan mu 0. H0 berbanding dengan mu kurang dari 0 mu 0 atau H0 berbanding dengan mu sama dengan mu 0. H1 berbanding mu lebih dari mu 0. Rumus dari data di atas adalah H0 adalah hipotesis awal, H1 adalah hipotesis tandingan, mu adalah rata-rata populasi yang diuji, mu 0 adalah rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Kemudian yang kedua adalah tingkat kepercayaan atau signifikasi. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau kurung buka 1 min 1 kurangi A kurung tutup sama dengan 0,95. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, maka kurung buka 1 min A kurung tutup sama dengan 0,95 kurung tutup. Maka tingkat signifikannya adalah 5% atau A sama dengan 0,05. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, mencari statistik uji digunakan dalam uji rata-rata dengan rumus Z sama dengan rata-rata sampel dikurangi mu 0 dibagi toh per akar dari banyaknya sampel. Yang keempat, menentukan titik kritis. Titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak HO. Titik kritis pada uji dua arah adalah minus Z alfa dibagi 2 dan Z alfa dibagi 2. Titik kritis pada uji satu arah adalah minus Z alfa untuk H1 mu kurang dari mu 0 dan Z alfa untuk H1 mu lebih dari mu 0. 5. Menentukan keputusan. Keputusan untuk uji dua arah tolak HO apabila Z kurang dari minus Z alfa dibagi 2 atau Z lebih dari Z alfa bagi 2. Keputusan untuk uji satu arah untuk H1 mu kurang dari mu 0 tolak HO jika Z kurang dari min Z alfa. Untuk H1 mu lebih dari mu 0 tolak H2 apabila Z lebih dari Z alfa. Uji Z satu pihak, misal populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku to, akan diuji mengenai parameter rata-rata mu, diambil sampel acak berukuran N, lalu nilai statistik berupa rata-rata dan simpangan baku S. Lebih lanjutnya akan kita bahas pada contoh soal. Contoh soal uji Z satu pihak yaitu suatu sampel acak 100 catatan kematian di US selama tahun yang lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun. Dengan taraf signifikasinya 0,05, ujilah hipotesis bahwa rata-rata umur sekarang ini lebih dari 70 tahun. Pembahasannya, yang pertama, hipotesisnya adalah HO mu sama dengan 70 dan H1 mu
lebih dari 70. Yang kedua, analisisnya. Trafik signifikasinya 0,05. Maka nilai Z alfanya 1,64. Selanjutnya, mencari nilai Z hitung dengan rumus X bar min mu 0 dibagi to di per akar N. Sekarang kita tinggal masukkan X barnya 71,8 dikurangi mu 0-nya 70 dibagi 8,9 per akar 100. 71,8 dikurangi 70 adalah 1,8 dibagi 8,9 dibagi akar 100, yaitu 0,89 sama dengan 2,02. Kesimpulannya, HO ditolak karena Z hitung berada di dalam rentang daerah kritiknya sebesar Z lebih dari Z alfa, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi umur sekarang ini adalah lebih dari 70 tahun. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal dari pengujian dua arah. Saya sedang memiliki contoh soalnya. Terdapat dugaan bahwa min pendapatan rumah tangga bulanan dari kota A dan B adalah sama. Data yang didapatkan adalah kota A diambil 40 anggota keluarga dan didapatkan min pendapatan bulanan sebanyak $1.900 dengan standar deviasi $540. Kota B diambil 30 anggota keluarga dan didapatkan min pendapatan bulanan $1.600 dengan standar deviasi $420. Kemudian bentuklah uji hipotesis dengan menggunakan derajat keyakinan 95%. Oke, kita langsung bahasanya. Diketahui N1 adalah 40, X bar 1 adalah 1900, S1 adalah 540, N2 adalah 30, X bar 2 adalah 1600, S2 adalah 420. Kemudian kita akan menentukan H0 dan H1 nya. H0 dibagi berbanding mu1 sama dengan mu2. Min dari pendapatan rumah tangga bulanan dari kota A dan B adalah sama. Kemudian hipotesis yang kedua adalah H1 berbanding mu1 tidak sama dengan mu2. Selanjutnya penentuan nilai kritis. Penentuan nilai kritis ini adalah 90% tadi kita ubah menjadi desimal menjadi 0,952. Kemudian karena uji dua pihak maka yang kita gunakan hanyalah 1/2 dk sama dengan 1/2 atau setengah dari 0,95 tadi. Maka hasilnya adalah 0,475. Kemudian kita lihat 0,475 ini berada di posisi di mana dalam tabel Z. Dalam tabel Z kita menentukannya adalah nilai kritis Z-nya adalah kurang lebih 1,96 ini didapat dari tabel Z tadi. Kemudian kita akan menentukan nilai ujinya. X bar 1 sama dengan S1 per akar N1 sama dengan 540 di per akar 40 sama dengan 85,38. Kemudian X bar 2 sama dengan S2 di per akar N2 sama dengan 420 per akar 30, maka hasilnya adalah 76,68. Kemudian X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan akar dari S2 X bar 1 pangkat 2 ditambah X bar 2 pangkat 2. Kemudian sama dengan akar dari kurung buka 85,38 kurung tutup pangkat 2 ditambah dengan 76,68 akar 2, maka hasilnya adalah 114,76. Z ujinya adalah sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per X bar 1 dikurangi X bar 2, maka hasilnya adalah 1900 dikurangi 1600 per 114,76, maka
300 per 114,76, maka hasilnya adalah 2,61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Martiza dari kelompok 12 statistika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji T sampel independen. Uji T untuk sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Kasus yang diuji bersifat acak. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujian disebut tabel T-student. Kriteria data untuk uji T sampel independen yaitu data untuk dua sampel bersifat independen, kemudian sampel acak dari distribusi normal. Fungsi dari pengujian uji T adalah untuk memperkirakan interval rata-rata, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, dan yang terakhir untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal uji T sampel independen. Seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa jumlah rata-rata kunjungan pasien di puskesmas X adalah 20 orang. Untuk membuktikan benar tidaknya pernyataan tersebut, maka diambil sampel secara acak sebanyak 20 hari kerja dan diperoleh rata-rata 23 orang dengan standar deviasi 6 orang. Jawab, hipotesis statistik sama dengan 20 atau tidak ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. Hipotesis alternatif tidak sama dengan 20 atau ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. Titik kritis T pada alfa sama dengan 0,05 dan df sama dengan 19. T tabel sama dengan 2,093. Hipotesis statistik ditolak bila T menghitung lebih dari T min tabel sama dengan 2,093. Hipotesis statistik diterima bila T menghitung kurang dari T min tabel sama dengan 2,093. Uji min T menghitung sama dengan dalam kurung X dikurangi mu per S dikurangi akar N. 23 dikurangi 20 per 6 per akar 20. 3 per 1,341 sama dengan 2,24. Karena nilai T menghitung sama dengan 2,24 lebih dari T min tabel sama dengan 2,093, hasilnya akan hipotesis statistik ditolak. Kesimpulan, ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurhidayati dari kelompok 12 statistika dengan nomor NIM 230101211200056. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Najla Martiza mengenai uji T sampel independen. Uji T sampel independen merupakan uji parameter yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan, dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Uji ini bisa dilakukan dengan syarat data harus berasal dari grup yang berbeda tipe dan numerik, skala dan interval atau rasio. Data berdistribusi normal dan varian antara kedua kelompok sampel haruslah sama. Masuk ke dalam contoh soal. Asumsikan penelitian mempunyai dua kelompok sampel yang masing-masing terdiri dari 10 responden sebagai berikut. Skor hasil penelitian diterapkan ke dalam tabel. Kemudian, langkah pertama, cari nilai rata-rata dari setiap kelompok sampel. Didapatkan skor rata-rata kelompok eksperimen sama dengan 69,2000. Skor rata-rata kelompok kontrol sama dengan 69,6000. Nilai standar varian atau simpangan baku dimasukkan ke dalam rumus. T hitung sama dengan seperti yang ada pada gambar.
Maka berdasarkan nilai tersebut diperoleh nilai T hitung sebesar 0,5669. Untuk mengetahui apakah nilai T hitung signifikan atau tidak, konsultasi dengan tabel T dengan df sama dengan N-2. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel maka signifikan, dan sebaliknya jika nilai T hitung kurang dari T tabel maka tidak signifikan. Uji T sample dependent. Uji T sample dependent adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Contohnya yaitu apakah terdapat perbedaan berat badan antara sebelum puasa dan sesudah puasa selama 1 bulan. Syarat jenis uji ini adalah yang pertama A. Data distribusi normal. B. Kedua kelompok data adalah dependent atau saling berhubungan, berpasangan. C. Jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik atau dua kelompok. Memiliki rumus T sama dengan D bar per SD per akar N, dengan SD atau standar deviasi sama dengan akar sigma dalam kurung DI min D kuadrat per N min 1, di mana D bar yaitu rata-rata deviasi selisih sampel sebelum dan sesudah, dan SD atau standar deviasi selisih sampel sebelum dan sesudah, dan N jumlah data, dan DI atau D selisih sampel sebelum dan sampel sesudah. Perkenalkan, nama saya Nila Fatyawati dengan nomor NIM 230 10 12 11 30059. Di sini saya akan menyampaikan contoh soal dari uji T dependent. Berikut adalah contoh soal dari uji T dependent. Sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Karena itu, peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang perawat. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan seorang perawat saat memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Data berikut dihitung dalam menit. Gunakan taraf kepercayaan alfa sama dengan 5% untuk menguji pernyataan hipotesis tersebut. Dari pernyataan di atas didapatkan data perawat yaitu berjumlah 10 sampel sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan. Kemudian menentukan deviasinya dengan cara X2 min X1, yaitu 6 min 5 sama dengan 1, 8 min 6 sama dengan 2, dan seterusnya. Dari data tersebut didapatkan N sama dengan 10, deviasi rata-rata yaitu dengan cara menjumlahkan deviasi dibagi dengan N, 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Selanjutnya, mencari nilai SDD dengan rumus akar sigma D min D rata-rata kuadrat per N min 1 sama dengan akar 1 min 0,8 kuadrat ditambah 2 min 0,8 kuadrat ditambah 0 min 0,8 kuadrat, seterusnya hingga yang terakhir yaitu 1 min 0,8 kuadrat per 10 min 1 sama dengan akar 5,6 per 9 sama dengan akar 0,62 yaitu 0,78. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan kesimpulan. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis yang digunakan, di mana H0 yaitu μ1 sama dengan μ2 apabila tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian H1 yaitu μ1 tidak sama dengan μ2 apabila terdapat perbedaan yang signifikan. Langkah yang kedua yaitu menetapkan titik kritis alfa sama dengan 5% sama dengan 0,8
Kemudian menetapkan titik kritis dengan DF dengan rumus N total min K atau banyaknya perlakuan. DF sama dengan 10 min 2, didapatkan nilai DF yaitu 8. Dari nilai alfa 0,05 dan DF 8, kemudian mencari nilai titik presentase distribusi pada T-tabel. Didapatkan nilai T-tabel yaitu sebesar 1,86. Langkah yang keempat yaitu menentukan T hitung dengan rumus T sama dengan deviasi rata-rata per SDD dibagi akar N sama dengan 0,8 per 0,78 dibagi akar 10 sama dengan 0,8 per 0,24 didapatkan hasil 3,20. Sehingga didapatkan nilai T hitung lebih besar dari T-tabel. Dengan nilai T hitung 3,20 lebih besar dari 1,86. Maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa ada perbedaan waktu yang signifikan yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan.